Maka para ulama membagi 3. Siapapun itu manusia, kita berbuat baik dapat pahala, bahkan orang kafir sekalipun. Nabi bersabda, setiap yang bernyawa berbuat baik pada mereka pahala. Binatang bernyawa saja kita buat baik dapat pahala, apalagi manusia yang bernyawa. Enggak ditengok dulu dia Islam atau enggak Islam. Bernyawa dia buat baik dapat pahala, selagi tidak memusuhi Islam terang-terangan. Nah, kata para ulama, berbuat baik pada orang yang tidak Islam bisa dapat pahala, apalagi tujuan dakwah. Tapi pahalanya tadi mungkin dari segi karena dekat rumah dengan kita, tetangga. Kalau dia seumpama orang Islam, 2 lagi berarti 2 tuntutan dan 2 pahala. Yang pertama karena dia tetangga, yang kedua karena dia orang Islam. Kalau memang dia ini keluarga kita, 3 itu pahalanya. Yang pertama dia tetangga juga, yang kedua dia Islam, yang ketiga dia itu adalah keluarga, dapat pahala kekerabatan. Maka berbuat baik pada kerabat maknanya kita mendapatkan pahala 3 kali. Kita tahu dulu ada rumah yang biasa membaca kitab-kitab fikih. Zaman dulu tuh biasa orang, saya berwakaf, ini satu tempat untuk saya siapkan untuk Ibnus Sabil. Maka di Mekah Al-Mukarramah sekarang itu di sana terkhusus untuk orang Aceh. Di sana ada hotel yang diperbolehkan untuk orang Aceh. Jadi orang-orang Aceh dulu sudah mewakafkan tempat ini untuk Ibnus Sabil bagi orang Aceh. Jadi orang-orang zaman dulu pemikiran mereka Ibnus Sabil, musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan pasti susah. Maka mereka sudah mewakafkan satu tempat. Sekarang yang wakaf itu masjid yang kita pahami. Dulu bukan cuma masjid, tempat penginapan itu diwakafkan untuk musafir-musafir yang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir pada majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Anugerah yang paling besar adalah anugerah iman, anugerah Islam, anugerah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama yang Allah berikan, anugerah iman, anugerah Islam, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu
istiqomahkan kita di dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongan kepada kita mengamalkan agama, sehingga satu harapan kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan lanjutan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan hadis yang ke-15, Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man barang siapa karena adanya dia yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhirat, iman pada Allah, iman pada hari akhirat, falyakul, hendaklah dia mengucapkan khairan, hal-hal yang baik, auliyasmud, atau hendaklah dia diam. Waman, dan barang siapa kana yang adanya dia yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhirat, falyukrim, hendaklah dia memuliakan jarahu, tetangganya. Waman, dan barang siapa kana adanya dia yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhirat, falyukrim, hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis ini, hadirin Bapak Ibu yang mulia, hadis yang ke-15. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis yang bahkan kata para ulama rubu'ul Islam, seperempat Islam itu isinya di sini. Di antara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah, beriman juga kepada negeri akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau berbicara, bicara yang baik. Kalau tidak, auliyasmud, tidak bisa bicara yang baik. Baik di sini yang mendatangkan faedah untuk seseorang, faedah untuk akhiratnya. Maka dalam hadis ini disampaikan iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Ucapan kita apapun itu ada resiko di akhirat. Maka dua pilihan. Kalau memang beriman pada Allah, iman pada hari akhirat, kalau berbicara, bicaralah hal-hal yang baik, yang ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, yang menambahkan iman, dan pembicaraan yang bermanfaat untuk akhirat. Tapi kalau nggak bisa, auliyasmud, pilihannya adalah diam. Ini tanda orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini baru potongan yang pertama dari hadis ini, karena ada 3 pembahasan yang berbeda. Hadis ini Bapak Ibu yang mulia tidak bisa dilepaskan juga daripada hadis yang pada bab sebelumnya sudah kita bacakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Jadi hadis itu memang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dulu sudah kita bahas, dan ini kaitannya memang.
Karena setiap orang menunjukkan Islamnya itu baik, maka tentu hal-hal yang tidak berfaedah, tidak berguna itu dia tinggalkan. Tanda Islam dia baik. Maknanya kalau seseorang masih mengerjakan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, sia-sia dan tidak berguna untuk akhirat. Untuk akhirat dia, nggak ada faedah, nggak ada gunanya, kok dia tidak tinggalkan, menunjukkan keislaman yang dia jalankan itu belum baik. Nah, diantaranya menjaga lisan. Menjaga lisan ini perkara yang sangat-sangat penting. Maka banyak contoh-contoh dari kisah Nabi, kisah para sahabat, bahkan dalam hayatus sahabat, dalam hikayatus sahabat, cerita-cerita para sahabat, itu banyak diceritakan. Diantaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu dijumpai oleh sahabat-sahabat lain sedang memegang lidahnya. Maka beliau pun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan kepada lidahnya, wahai lidah, gara-gara engkau ini banyak manusia akhirnya dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Dan sayangnya memang perbuatan lidah ini hampir tidak terasa keburukannya oleh manusia. Keburukan tangan, kaki, itu ketika seseorang berbuat keburukan dia kadang sadar. Tapi keburukannya lisan, keburukan lidah ini, banyak manusia yang tidak sadar, perasaan dia nggak ada masalah. Perasaannya tidak ada masalah, tapi malah ternyata dari lidah itu membuat kecelakaan habis-habisan yang tidak ada henti-hentinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam itu dimulai dari lidah. Syahadatain, bersaksi, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi, 2 kalimat syahadat itu menyebabkan dia sukses, bahagia selama-lamanya tanpa ada batas akhirnya di akhiratnya Allah. Ini hasil dari lidah. Sama juga, seseorang celaka, dia akan masuk neraka selama-lamanya, juga itu penyebab lidah. Mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, mengingkari agama, mengingkari Allah, mengingkari Nabi, mengingkari malaikat, rukun iman diingkari, rukun Islam diingkari. Ini umumnya perbuatan lidah. Tanpa dia sadar, terkadang gara-gara ucapan dia menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah akan lurus imannya seorang hamba. Jadi pokok asal dari kehidupan, lurusnya diri kita itu, iman kita tidak akan bisa lurus, kata Nabi. Iman seorang hamba nggak akan bisa lurus hatta yastaqima qalbuhu, sebelum hatinya lurus. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati kita nggak akan bisa lurus sebelum lisan kita ini lurus. Pondasi dalam agama kita tahu iman, tapi ternyata untuk memperbaiki iman itu memulainya daripada lidah. Iman nggak akan lurus sebelum hati seseorang lurus. Hati seseorang tidak akan lurus sebelum lisan dia itu lurus. Maka sering diulang-ulang para ulama, meluruskan lisan itu sering-sering bicara tentang rukun iman. Rukun iman itu Bapak Ibu yang mulia, mungkin kita sudah tahu dari kecil. Dari SD sudah diajarkan rukun iman ada 6. Tapi hal ini perlu diulang-ulang. Karena dengan diulang-ulang, akhirnya akan timbul betul iman yang benar, pembicaraan. Lisan dulu yang diluruskan. Pembicaraan iman dia ulang-ulang, maka baru nanti hatinya jadi benar. Hati benar, baru iman itu akan menjadi benar. Maka kita sering merasakan kita sendiri ketika kita duduk dalam majelis-majelis pembicaraan iman, maka tanpa terasa, kita sadar nggak sadar, hati kita tuh menjadi mulai berubah. Dimulai dari pembicaraan, entah kita yang bicara atau kita mendengarkan pembicaraan.
Maka para ulama sering nyampaikan, untuk meluruskan iman itu dimulai dari membicarakan pembicaraan iman. Bicara itu lidah, luruskan lidah. Sampaikan, diulang-ulang, beritahu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah yang selalu menjaga kita. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, satu detik saja kita lepas dari pengawasan Allah, maka kita langsung celaka. Pembicaraan seperti ini, kalau dia bicarakan, diulang-ulang, iman meningkat. Sadar nggak sadar seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu ketika kumpul dengan sahabat itu pembicaraan iman yang diajarkan. Iman pada Allah, iman pada Nabi, pembicaraan iman pada malaikat, pembicaraan iman pada akhirat, diulang-ulang. Sehingga akhirnya tidak mengherankan ketika sahabat itu betul-betul saking seringnya bicara iman, akhirnya hal-hal iman itu kan gaib, nggak nampak. Tapi saking seringnya mereka membicarakan iman, saking lurusnya lisan mereka, seolah-olah hal yang gaib itu ada di depan mata. Ada satu orang sahabat Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Itu beliau satu kali keluar rumah. Ketika keluar rumah langsung teriak, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Dia nuduh dirinya sendiri munafik. Jadi menuduh diri munafik boleh, tapi kalau nuduh orang munafik nggak ada kaidahnya. Saya munafik, saya orang buruk, saya ahli maksiat, nggak apa-apa. Tapi kalau nuduh orang, kau ahli bid'ah, ahli neraka, munafik, itu nggak ada kaidahnya. Nuduh diri, saya ini belum lurus, saya munafik, itu sering dibuat sahabat. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sampaikan, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah fala ya'manu makrallah, tidaklah seseorang merasa aman daripada makrullah. Kok merasa aman daripada makrullah? Illal qaumul khasirun, menunjukkan orang itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita ini merasakan dalam diri, saya ini bisa mati dalam iman atau tidak, saya ini bisa jaga amal agama dalam hidup atau tidak. Khawatir dengan kondisi diri itu sebenarnya menunjukkan iman dia itu sedang kuat, sedang dalam kondisi kuat. Kan kenapa? Dia sadar iman itu mahal. Ketika sadar iman itu mahal, maka khawatir hilang. Khawatir jadi kurang, khawatir jadi lemah, khawatir dicuri orang, ini barang mahal. Nafaqo Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Tahu-tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengar. Apa kata Abu Bakar? Kamu bicara apa? Kok nuduh-nuduh diri munafik, nggak baik, kata Abu Bakar. Maka waktu itu Hanzalah radhiyallahu taala anhu mengatakan, bagaimana tidak? Saya ketika duduk di depan majelisnya, duduk di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menceritakan surga, Nabi menceritakan neraka, Nabi menceritakan akhirat, seolah-olah surga neraka itu nampak depan mata. Tapi ketika pulang ke rumah, jumpa anak, jumpa istri, pergi kerja, buka toko, lupa semua. Tidak ada lagi suasana depan Nabi itu, tidak ada terasa. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, lah kalau begitu samalah saya juga. Maknanya kata Abu Bakar, kalau seperti itu munafik, ya saya juga munafik. Ayo kita datang jumpa Rasulullah, tanyakan hal yang seperti ini. Singkat cerita, mereka jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka kadukan, ya Rasulullah, kami ketika berada di majelis Tuhan, mendengarkan surga, mendengarkan cerita neraka, maka seolah-olah surga neraka itu nampak. Tapi ketika kami ini pulang ke rumah, suasana berbeda, keadaan berbeda. Tidak ada lagi ingat seperti yang ketika kami duduk di majelis Tuhan. Maka kata Nabi, itu kata Nabi, hal yang seperti itu sa'atan wa sa'atan, seumpama kalian menjaga kondisi keadaan kalian ketika berada di majelis aku sama
ketika kalian di rumah dengan di majelis aku tuh sama, kata Nabi, maka malaikat akan bermusafahah dengan kalian dimanapun kalian berada, di jalan-jalan, di pintu-pintu, di rumah-rumah. Kalau mampu jaga seperti itu, kata Nabi, oh di mana tempat malaikat selalu bermusafahah dengan kalian. Walakin sa'atan wa sa'atan, tapi yang seperti itu hanya sesaat, sebentar, nggak semua orang mampu. Nah ini sahabat memang mereka kalau sudah bicara tentang surga, neraka, bicara itu kan dengan lidah. Saking seringnya bicara iman, saking seringnya membicarakan akhirat, begitu juga kalau nggak bicara dengar. Mendengarkan pembicaraan iman, mendengarkan kebesaran Allah, mendengarkan tentang sunnah Rasulullah, mendengarkan tentang kampung akhirat. Saking seringnya kalau nggak bicara dengar. Mereka itu sahabat sampai seolah-olah memang keadaan-keadaan itu nampak di depan mata mereka. Dan tidak heran, ucapan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Kata Sayyidina Ali, aku lebih hafal jalan-jalan di langit melebihi jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Coba, itu perkataan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya jalan di langit itu lebih hafal daripada jalan di kota Madinah. Padahal beliau kan orang Madinah. Ada kira-kira kita sekarang orang Pekanbaru bisa ngaku, saya lebih hafal jalan di langit daripada jalan-jalan yang ada di Pekanbaru. Kita lebih hafal jalan Pekanbaru daripada jalan di langit. Maknanya apa? Jalan-jalan langit itu apa? Bicara akhirat, bicara tentang surga, bicara tentang neraka. Saking seringnya kondisi-kondisi di langit, kondisi akhirat lebih mereka fahami daripada kondisi dunia. Itu sahabat. Ini bukan tercela ya. Oh, itu Ustadz nampaknya memang masjid, Bapak Ibu yang mulia, kita berada di masjid itu untuk mengingatkan kita pada agama. Yang mengingatkan kita dunia itu di luar. Kalau sudah di masjid itu, yang mau diingatkan itu akhirat. Ini banyak beberapa riwayat yang orang tuh salah faham. Di antaranya, ini bukan hadis sebenarnya, ini ucapan tabi'in. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini bukan hadis tapi perkataan tabi'in. Kalian beramallah, ya'mal li dunyaka, beramallah untuk dunia, bekerjalah, cari dunia, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah engkau itu hidup selamanya. Carilah, beramallah untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kalian itu mati esok hari. Ini memahami ucapan ini saja banyak orang salah paham. Apa kata orang-orang yang salah paham? Nah, tengok nih. Kita tuh disuruh kerja tuh habis-habisan karena umur kita itu untuk dunia seumur hidup, sepanjang masa, tidak ada batasnya. Seolah-olah kalian hidup ka'annaka ta'ishu abada, hidup selamanya. Padahal bukan itu makna yang pas. Makna yang pas bukan seperti itu. Makna yang pas untuk urusan dunia, kalau kita itu mencari jangan habis-habisan. Yang habis-habisan itu adalah untuk mencari akhirat. Kenapa? Dunia itu nggak dapat sekarang bisa ditunda esok hari. Nggak dapat besok, cari esok lusa. Nggak dapat esok lusa, cari seminggu lagi. Kenapa? Waktu untuk dunia itu bisa ditunda. Tapi kalau untuk akhirat nggak bisa. Ka'annaka tamutu ghadan. Besok kamu mati, mau ditunda. Besok mati, apa yang bisa ditunda? Kalau sudah ada surat pengadilan, ini naudzubillah, ada surat pengadilan datang ke satu orang, besok kamu akan dihukum gantung. Kira-kira apa yang mau dia buat? Pergi ke toko, nengok pabrik, atau kalau dia beriman, ya ini kesempatan terakhir saya taraweh, ini kesempatan terakhir baca Quran. Nah, kalau sudah tahu besok mau mati, itu amal agama dia akan sungguh-sungguh. Dunia bisa ditunda. Maka semua hasil agama ini para sahabat mereka dapatkan dimulai dari meluruskan lisan mereka. Ini meluruskan lisan itu penting. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman pada Allah, iman pada hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik.
bicara baik itu fi ta'atillah, apapun amal yang ada kaitan ketaatan pada Allah, minimal mubah, maka bicaralah. Tapi kalau nggak mampu mendapatkan, menghasilkan hal-hal pembicaraan yang berhubungan dengan ketaatan pada Allah, lebih baik diam. Maka dari hal ini para ulama mereka sampai mengatakan banyak nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu, di antaranya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih beliau mengatakan ajma'atil hukama ala anna ra'sal hikmah as-somtu. Para ahli hikmah orang-orang yang diberikan hikmah, kebijaksanaan oleh Allah. Para ahli hikmah ijma'. Jadi ijma' bisa ijma'nya ahli hikmah, ijma'nya para dokter, bukan ijma'nya para fuqaha, tidak. Ijma'nya para ahli hikmah. Apa kata para ahli hikmah? Bahwa pokok daripada hikmah itu sendiri, kalau seseorang betul-betul ingin mendapatkan hikmah, pokoknya adalah as-somtu, diam. Kalau sudah banyak diam, hikmah akan Allah berikan pada dia. Kemudian juga Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan haji, ribat, jihad, ada yang lebih besar lagi, lebih berat daripada itu, lebih penting, yaitu menjaga lisan, kata Fudail bin Iyad. Begitu juga Luqman al-Hakim. Luqman ini dalam surat, dalam Al-Quran ditulis cerita kisahnya Luqman al-Hakim. Beliau orang soleh. Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa itu Luqman al-Hakim. Kebanyakan ulama mengatakan beliau hanya waliyun, beliau termasuk waliyun min auliyaillah, wali kekasih daripada kekasih Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan beliau termasuk nabi. Ini ikhtilaf. Luqman al-Hakim beliau mengatakan lau kanal kalam min fiddah lakana sukut min dhahab. Seumpama lau kanal kalam min fiddah, seumpama bicara itu dinilai menjadi perak, maka diam itu adalah emas, kata Luqman al-Hakim. Kalau bicara dihitung perak, diam itu emas. Abdullah ibn Mubarak termasuk imam mujtahid. Abdullah ibn Mubarak guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Kata Abdullah ibn Mubarak, maksud daripada ucapan Luqmanul Hakim, seumpama bicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Tentu yang dimaksud bicara hal-hal yang baik, bicara tentang hal-hal yang taat. Ya, kalau bicara maksiat bukan fiddah, tidak termasuk, tidak dihitung sebagai perak, itu dosa. Jadi perkataan Luqmanul Hakim, kalau bicara itu dinilai perak, maknanya bicara dalam hal-hal ketaatan kepada Allah, maka diam itu adalah emas. Diam di situ, kata Abdullah ibn Mubarak, adalah diam al-imsak anil maksiyah, diam menahan diri dari maksiat. Maka ulama daripada termasuk memahami ucapan daripada Luqmanul Hakim tadi, banyak juga ulama yang mengatakan ternyata menahan diri dari maksiat lebih utama daripada berbicara hal-hal yang taat. Tapi ini ada ikhtilaf. Singkatnya, kesimpulannya yang paling pas adalah sesuai kondisi. Tidak semua keadaan bicara itu baik. Juga tidak semua keadaan diam itu baik. Ada keadaan-keadaan yang kita dituntut bicara. Sering kita dengar para ulama mengatakan as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam ketika perkara hak itu sedang diinjak-injak, kok dia diam? Syaitanun akhras, itu adalah setan yang bisu. Nah, jadi ada tempat yang kita dituntut bicara di sana. Tapi kalau memang kondisinya bicara nggak bisa, jangan pula mengiyakan. Sudah tahu mereka bicaranya maksiat, karena segannya kita kepada manusia, ngangguk-ngangguk. Oh iya, enggak. Kalau kita tidak mampu untuk nahi mungkar, tidak mampu untuk mencegah kemungkaran, maka Nabi kan memberikan urutan. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Pertama, nengok kemungkaran, rubah dengan tangan. Tangan itu yang dimaksud dengan kemampuan kekuasaan dia. Mampu rubah. Fa illam yastati',
Fa illam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Pertama, rubah itu kemungkaran dengan kekuatan, kemampuan, dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Tidak mampu, rubah dengan tangan, dengan lisan. Tegur. Fa illam yastati' fa biqalbi. Lah sekarang negur pun tidak mampu. Maka bagaimana? Fa illam yastati' fa biqalbi. Cegah kemungkaran itu dengan hati. Maknanya tetap katakan dalam hati ini ingkar. Saya tidak setuju, hanya saja saya tidak mampu. Wadzalika adaful iman, kata Nabi, kalau mengingkari kemungkaran dengan hati itu iman yang paling lemah. Masih ada iman, tapi itu paling lemah. Tapi daripada orang yang mengiyakan semuanya, nah kemungkaran nampak, sudah dia tidak mencegah, malah dia iyakan, berarti dia termasuk orang yang mengerjakan pelaku daripada kemungkaran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi lanjutan hadisnya, siapa yang beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga termasuk tanda iman. Kalau ada orang kita tidak pandai memuliakan tetangga, menunjukkan iman kita bermasalah. Tetangga itu para ulama mengatakan 40 rumah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dari semua penjuru arah dari rumah kita, 40-an rumah, itulah tetangga. Wal jaridil kurba wal jaril junub. Tetangga itu ada dua. Tetangga dekat, dekat baik dari segi jarak ataupun dekat dari segi nasab. Wal jaridil kurba wal jaril junub. Nah, jadi tetangga yang dekat itu juga perlu kita jaga. Tetangga yang jauh itu perlu juga kita jaga hubungan dengan mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah kepada tetangga. Siapa yang paling berhak untuk saya berikan hadiah kepada mereka?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ila aqrabihima minka baban." Kalau mau beri hadiah, yang paling berhak adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Nah, zaman sekarang kita yang paling gak pandai jaga hubungan tetangga itu malah yang paling dekat. Kalau bisa di pagar, di temboknya itu tanah rumahnya, itulah kejadian zaman sekarang. Kalau dengan orang-orang jauh dia bisa jaga hubungan, tapi dengan tetangga malah gak bisa jaga hubungan. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau mengatakan, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Tidak henti-hentinya Jibril menasehatkan aku, memberi wasiat kepada aku, memberi nasihat mengenai tetangga. Jibril itu setiap jumpa Nabi selalu ngasih tahu, hati-hati, berbuat baiklah dengan tetangga, buat baik sama tetangga, buat baik sama tetangga, kata Jibril setiap jumpa. Sampai kata Nabi, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai saking seringnya Jibril memberi nasihat kepada aku tentang tetangga, aku tuh sampai punya pemahaman, aku mengira tetangga tuh nanti dapat warisan. Saking seringnya Jibril memberi nasihat tentang tetangga. Tapi ini Nabi memberi nasihat, hadirin Bapak Ibu yang mulia, memang menunjukkan orang itu tambah dekat tuh perhatian malah menjadi kurang. Tambah dekat perhatian kita jadi kurang. Malah memperhatikan orang lain. Dulu beberapa bulan yang lalu di Pekanbaru kita ada satu buat daurah mengundang satu ulama besar, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, Ustadz Nuruddin Marbu. Beliau mengarang satu kitab namanya Al-Arba'in Az-Zainiyah, 40 hadis yang beliau tulis. Nama kitabnya Al-Arba'in Az-Zainiyah. Lah dari Al-Arba'in Az-Zainiyah itu dihatamkan, dibaca waktu itu di Masjid Raya An-Nur. Di dalam kitab itu dituliskan satu riwayat hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi dalam hadis itu ditulis di sana, azhadun nas
fil alim ahluhu wa jiranuhu. Azhadun nas fil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling zuhud kepada orang alim, pada ulama. Orang yang paling zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu yang tidak butuh, tidak perlu. Zuhud pada dunia yang dia tidak terlalu terkait hidupnya dengan dunia. Azhadun nas fil alim. Orang yang paling zuhud dengan orang alim, yang paling gak butuh dengan ustadz, merasa tidak perlu dengan ulama, ahluhu wa jiranuhu. Yang pertama keluarga dan tetangganya. Ini hadis Nabi. Dan ini memang ketika kita tahu menjadi hal wajar. Coba tengok. Banyak ustadz-ustadz di kalangan kita yang ustadz itu sebenarnya tetangga kita. Tapi ustadz itu sendiri nggak terpakai di masjid yang ada di sekitar kita. Yang make malah orang-orang jauh. Begitu juga satu orang ustadz, satu orang ulama, itu yang nggak pandai menghargai dia siapa? Ahluhu, keluarganya. Oh, kalau giliran orang lain nengok ustadz itu macam wali, tapi kalau giliran istrinya nengok suaminya, entahlah, itu kuali mungkin. Memang Nabi mengatakan begitu. Kenapa? Cahaya, ketika cahaya itu terlalu dekat dengan mata tuh jadi silau, terlalu terang. Karena terlalu terang nggak nampak. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita seperti ini untuk kita rubah. Siapapun yang ada di sekitar kita gunakan. Kebaikan dia pasti ada. Orang-orang biasa saja ada kebaikan, apalagi betul-betul orang yang dia ini diberikan anugerah Al-Quran oleh Allah. Bacaan Qurannya bagus, dia ulama, dia alim, dia orang soleh, maka sebenarnya dia itulah orang yang paling pantas digunakan di tempat kita. Bukan yang paling jauh, enggak. Yang paling dekat itu yang paling berhak. Itulah yang dinamakan tetangga. Tapi kondisi yang tetangga umumnya kita tengok ya, sesiapapun, entah lingkupnya kota, provinsi, negara, itu umumnya ustadz-ustadz yang terkenal, entah terkenal sampai lingkup internasional, di masjidnya sendiri itu nggak kepake. Yang make orang jauh. Ini satu kekeliruan. Azhadun nas fil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling tidak berhajat, merasa zuhud dengan orang alim adalah keluarga dan tetangganya. Dalam ayat tadi yang dibaca, wal jaridil kurba wal jaril junub. Keluar tetangga itu ada yang tetangga dekat baik dari segi nasab ataupun dari segi jarak. Kedua-duanya dekat. Kalau memang rumahnya dekat, dia nggak ada hubungan apapun dengan kita, itu tetangga dekat. Ataupun keluarga itu ada hubungan nasab dengan kita. Walaupun rumahnya jauh, itu pun juga dekat. Ini dikatakan para ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat tadi, wal jaridil kurba wal jaril junub. Yang dekat itu dua makna, baik dekat dari segi pintu rumah ataupun dekat dari segi nasab. Segi nasab kita, jangan lupa kita memperhatikan kondisi keluarga terdekat. Jangan baik kepada orang lain, tapi kondisi misalkan adik kita susah, abang kita susah, terutama apalagi ayah, ibu itu susah, malah nggak dibantu. Walaupun dia jauh rumah, tapi nasabnya dekat, itu pun dimasukkan kategori tetangga dekat. Maka para ulama membagi tiga. Siapapun itu manusia, kita berbuat baik dapat pahala, bahkan orang kafir sekalipun. Nabi bersabda, setiap yang bernyawa berbuat baik pada mereka pahala. Binatang bernyawa saja kita buat baik dapat pahala, apalagi manusia yang bernyawa. Enggak ditengok dulu dia Islam atau enggak Islam. Bernyawa dia buat baik dapat pahala, selagi tidak memusuhi Islam terang-terangan. Nah, kata para ulama, berbuat baik pada orang yang tidak Islam bisa dapat pahala, apalagi tujuan dakwah. Tapi pahalanya tadi mungkin dari segi karena dekat rumah dengan kita, tetangga. Kalau dia seumpama orang Islam, dua lagi berarti, dua tuntutan dan dua pahala. Yang pertama karena dia tetangga, yang kedua karena dia orang Islam. Kalau memang dia ini keluarga kita, tiga itu pahalanya. Yang pertama dia tetangga juga, yang kedua dia Islam, yang ketiga dia itu adalah
keluarga dapat pahala kekerabatan. Maka berbuat baik pada kerabat maknanya kita mendapatkan pahala 3 kali lipat. Kerabat juga, keluarga juga, tetangga juga, Islam dia berlipat-lipat. Maka orang yang cerdas tentu dia akan mengambil pahala yang jauh lebih besar dibandingkan pahala yang kecil. Kalau sudah dikerjakan, baru nanti yang lain-lain dia sempurnakan. Kemudian mengenai tetangga, memang hal-hal yang seperti ini selalu dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah ini juga hampir, hadis ini mungkin ada diamalkan, tapi hampir hilang. Dulu yang namanya rumah makan, yang namanya hotel, itu nggak ada. Zaman sekarang rumah makan berserakan di mana-mana, hotel penginapan pun juga berserakan di mana-mana. Kenapa? Sunnah, bahkan menurut sebahagian ulama, kewajiban menjamu tamu itu sudah hilang daripada umat Islam. Kita tahu dulu ada rumah yang biasa membaca kitab-kitab fikih. Zaman dulu tuh biasa orang, saya berwakaf, ini satu tempat untuk saya siapkan untuk Ibnus Sabil. Maka di Mekah Al-Mukarramah sekarang itu di sana terkhusus untuk orang Aceh. Di sana ada hotel yang diperbolehkan untuk orang Aceh. Jadi orang-orang Aceh dulu sudah mewakafkan tempat ini untuk Ibnus Sabil bagi orang Aceh. Jadi orang-orang zaman dulu pemikiran mereka Ibnus Sabil, musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan pasti susah. Maka mereka sudah mewakafkan satu tempat. Sekarang yang wakaf itu masjid yang kita pahami. Dulu bukan cuma masjid, tempat penginapan itu diwakafkan untuk musafir-musafir yang lewat. Lah zaman sekarang hampir hilang. Akhirnya karena umat Islam sudah tidak mau menjamu tamu. Nabi bersabda, haknya tamu itu 3 hari. 3 hari kata Nabi. Kalau dia ingin lebih, maka itu terserah dia. Kalau sudah lebih 3 hari kok tamu mau mesti tinggal di rumah kita, kita buat baik terserah. Kalau suruh pindah tempat lain juga nggak apa-apa. Haknya tamu 3 hari. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib, tapi jumhur di sini mengatakan kesunahan. Tapi hampir hilang. Bukti hilangnya di mana? Berjamurnya rumah makan, berjamurnya hotel-hotel, sampai sekarang hampir umat Islam itu tidak ada lagi kesempatan menjamu tamu. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau dikenal dengan nama Abu Dhaifan. Gelar beliau itu adalah orang yang suka menyambut tamu. Nabi Ibrahim diceritakan beliau nggak akan mau makan sebelum ada tamu yang ikut duduk makan bersama beliau. Dalam riwayat sampai diceritakan 1 mil akan pergi mencari tamu, sampai 2 mil, berkilo-kilo nyari orang. Kenapa dicari? Tamu untuk duduk makan bersama, karena makanan yang kita makan bersama tamu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah berkah, itu luar biasa. Jadi menjamu tamu. Kalau kita buka lagi Bapak Ibu yang mulia kitab Hayatus Sahabah, satu ayat, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, kata Allah, mengitharkan. Ithar itu satu sifat yang diterjemahkan adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Itu namanya ithar. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka dalam keadaan kesusahan. Ini bunyi ayatnya seperti itu. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Penyebab turun ayat ini apa? Dulu ada satu keluarga kecil Ansor. Pada waktu itu kedatangan tamu malam hari. Nabi SAW di masjid, setiap selesai sholat isya, maka Nabi akan mengatakan, ada tamu beberapa orang, saya akan bawa 1. Ada lagi yang lain ingin bawa pulang ke rumah. Dulu seperti itu di Madinah. Ini ada tamu. Siapa yang siap menjamu tamu ini di rumahnya malam ini? Sahabat nggak sama seperti kita. Kalau kita sehebat-hebat kita, sesoleh-soleh kita, nelpon dulu keluarga. Dek, ada makanan enggak di rumah?
Ada, baru kita ambil. Itu kita. Sahabat enggak. Nabi sudah menawarkan, ada tamu, siapa yang siap membawa tamu ini pulang ke rumah? Maka sahabat langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah. Entah ada, entah tidak, makanan di rumah, urusan terakhir. Ketika dibawa pulang ke rumah, maka dia tanya pada istrinya, wahai istriku, ada makanan enggak? Ini tamunya Rasulullah. Ini bukan tamu kita, tamunya Rasulullah. Maka istrinya mengatakan, ada, tapi sedikit. Lah yang sedikit itu pun disiapkan untuk anak. Maka akhirnya suaminya mengatakan, enggak apa-apa, berarti ada. Sekarang kamu tidurkan dulu anak. Tidurkan anak. Kita tahu kan kalau sudah tidur lapar hilang. Yang masalah itu kalau batanggang, enggak lalu malam, walaupun makan maghrib itu makan lagi jam 1 malam. Tapi kalau tidur dia selepas isya, enggak akan lapar sampai bangun subuh. Tidurkan. Akhirnya singkat cerita, anak ditidurkan. Kemudian suaminya mengatakan pada istrinya, sekarang kamu siapkan makan, hidangkan, lah nanti ketika makanan sudah dihidangkan, lampu akan kamu matikan. Lampu api, lampu togok, matikan. Nanti kalau sudah mati saya akan pura-pura memperbaiki. Sehingga nanti tamu kita, karena makanan sedikit, cukup hanya untuk 1 orang. Saya akan pura-pura memperbaiki lampu sehingga tamu kita menjadi tenang hatinya makan, dia tidak susah ketika melihat saya tidak ikut makan bersama dia. Akhirnya singkat cerita, malam itu tamu kenyang, 1 keluarga kelaparan. Keesokan hari, Nabi SAW malam harinya turun wahyu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walau keadaan mereka dalam keadaan susah. Maka Nabi panggil sahabat, ayat ini turun karena perbuatan kalian. Ayat ini turun karena memuliakan tamu. Lah hal yang seperti ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini yang memotivasi para sahabat. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, fal yukrim dhaifahu. Kalau kita akan memahaminya dengan pemahaman kita, ingin faham Al-Quran dengan benar, faham hadis dengan benar, tengok kehidupan sahabat, baru kita faham hakikat memuliakan tamu itu seperti apa. Mungkin kita nggak mampu sesempurna yang dibuat sahabat, kita nggak mampu, tapi paling tidak dengarkan cerita mereka, kita tahu, oh saya ini bukan siapa-siapa dalam Islam. Wajar sahabat dipuji Allah, wajar derajat mereka tinggi, dan kita pun punya cita-cita yang mau ditiru. Itu ada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain. Jadi ini satu hadis yang berkenaan dengan iman yang Nabi SAW kaitkan iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Maknanya perbuatan-perbuatan tadi, mampu menjaga lisan, mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga, mampu dia berbuat baik kepada tamu-tamunya, tidak akan bisa dibuat kecuali oleh orang-orang yang ada iman pada Allah dan orang-orang yang lurus pemikiran mereka kepada negeri akhirat. Kalau enggak mandang negeri akhirat, amal-amal ini semua akan susah untuk kita amalkan. Satu hadis sebelum kita tutup, al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya satu orang, qala berkata, lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepada aku. Satu orang datang jumpa Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, saya minta wasiat, tolong beri wasiat pada saya. Qala, maka Nabi bersabda, la taghdab, jangan engkau marah, jangan marah. Faraddada miraran, orang itu pun mengulang pertanyaannya beberapa kali, diulang-ulang. Qala, maka Nabi juga tetap menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi ini hadirin yang mulia, nasihat Nabi nampaknya singkat. 1, jangan marah. Ini juga berkaitan dengan lidah. Jadi marah ini kalau sudah dibuat oleh seseorang, itu kehidupan dia jadi susah. Marah itu nggak ada baiknya. La taghdab, kata para ulama, ini memiliki beberapa makna. Jangan marah.
Maknanya juga bisa, jangan engkau membuat hal-hal yang menjerumuskan engkau kepada kemarahan. Hal-hal yang membuat engkau nanti bisa jadi marah jangan dibuat. Termasuk diantaranya banyak bercanda, guyon. Kalau orang Jawa katakan gojlok-gojlokan. Kalau hal yang seperti membuat marah jangan dibuat. Dan marah ini membuat banyak keburukan terjadi. Pembunuhan terjadi karena kemarahan. Caci mencaci terjadi karena kemarahan. Kemudian putus hubungan satu sama lain terjadi karena kemarahan. Perceraian terjadi juga karena kemarahan. Maka Nabi nampaknya singkat, tapi ini juga dikatakan oleh para ulama, rubu'uddin, seperempat agama ternyata tersimpan dalam satu kalimat Nabi, jangan marah. Kalau dia sudah nggak marah, insya Allah pembunuhan nggak terjadi, caci maki nggak terjadi, perkelahian tidak akan terjadi, perceraian tidak akan terjadi, hina menghina, caci mencaci, semua keburukan hampir itu tersimpan di dalam kemarahan. Kalau sudah nggak marah, keburukan itu semua jadi hilang. Tapi kalau sudah marah, nah, semua keburukan itu akan datang dalam kehidupan dia. Jadi marah ini adalah datang. Banyak kalau kita ingin tahu juga perlu dipelajari. Marah itu memang sifat yang Allah berikan pada kita manusia. Kalau nggak punya marah, ya nggak manusia namanya, itu malaikat. Dalam ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang Allah puji itu siapa? Orang yang menahan marah. Tapi nggak cukup nahan marah. Lanjutan ayat, wal afina 'anil nas. Kalau sudah kita ini tahan marah, maafkan orang. Kalau ditahan tidak dimaafkan juga kurang berguna. Kenapa kok kita maafkan orang? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu suka pada orang yang berbuat kebaikan. Satu kali Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang datang, tahu-tahu datang caci maki. Padahal untuk jumpa dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada waktu itu dia sudah susah payah minta izin. Siapa kira-kira yang bisa ngantarkan saya pada khalifah? Jumpa depan Sayyidina Umar ibn al-Khattab rupanya untuk caci maki. Wahai Umar, kamu kurang ajar, nggak adil, nggak baik. Caci maki langsung di depan. Maka orang yang membawa ini jadi heran. Wah ini alah awak yang membawa, kiranya orang gilo loh yang terbawa. Maka pada waktu itu orang yang membawa ini pun langsung teringat. Kalau Umar ibnul Khattab, beliau tuh punya satu sifat, karena waqafan li kitabillah. Umar ibnul Khattab itu terkenal kalau sudah ditegur, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, waqafan li kitabillah, itu langsung berhenti, tidak akan melawan. Kalau kita sedang marah, kira-kira dibacakan ayat, apa yang kita buat? Wah, tidak tahu itu. Sayyidina Umar terkenal karena waqafan li kitabillah. Beliau tuh punya sifat kalau sudah dibacakan ayat tuh langsung diam, pasti ngikut. Maka orang ini pun teringat, ya ini Sayyidina Umar punya kelebihan seperti itu. Maka ketika Sayyidina Umar dicaci maki, maka Sayyidina Umar pun memerah wajahnya, mau marah. Maka orang itu pun berdiri. Orang yang membawa tadi berdiri menegur, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Dibacakan ayat. Sedang marah dibacakan ayat bisa. Ini sahabat. Khudil afwa, ambil memaafkan. Nah, sekarang maafkan kata Allah. Maafkan orang. Wa'mur bil urfi, kerjakan yang baik. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dibacakan ayat ini pada Sayyidina Umar. Kemudian orang ini pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, wa hadza minal jahilin. Ini orang bodoh, tidak usah disikapi. Orang bodoh dilawan jadi bodoh kita. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar ketika ditegur dengan ayat Al-Quran, kata beliau, sodakta, ya engkau benar. Maka orang pun disuruh pergi, beliau tidak jadi marah. Para sahabat, mereka ketika diingatkan ayat Al-Quran itu langsung diam. Maka begitu juga para ulama menasehatkan, dan ini hadis Nabi. Kalau marah, beberapa cara yang diajarkan oleh Nabi. Pertama kata Nabi, dalam satu riwayat ada satu orang yang marah. Ketika dia sudah marah, maka Nabi SAW menyampaikan kepada satu orang sahabat yang ada di dekat dia. Kata Nabi, inni
aku la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, aku mengetahui satu kalimat, kalau seumpama orang yang marah ini dia mengucapkannya, maka Allah akan menghilangkan rasa yang ada di dalam hatinya. Mau marah, mau ngamuk itu akan hilang. Yaitu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka orang yang di samping pun beritahu, Nabi kasih nasihat. Kenapa? Marah itu datang dari setan. Marah datang dari setan. Baca itu akan dihilangkan oleh Allah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, siapa yang marah hendaklah dia berwudu. Bahkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu riwayat. Kata Sayyidina Muawiyah, aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang marah hendaklah dia mandi. Wudu sering kita dengar, kalau mandi kan enggak. Maknanya kok wudu enggak mempan hilang, pergi mandi. Dalam riwayat lain kata Nabi, siapa yang marah kalau dia berdiri hendaklah duduk. Kalau dalam posisi duduk hendaklah berbaring. Rubah kondisi. Kenapa? Kok orang berdiri disuruh duduk? Orang itu Bapak Ibu yang mulia, kalau sudah marah kok kondisinya berdiri, itu siap berkelahi itu. Tapi kalau dia ingat Nabi memerintahkan kalau sedang berdiri duduk, enggak jadi berkelahi. Kita tengok ada orang-orang yang ahli hikmah di sekitar kita. Kalau kita sedang kumpul, tahu-tahu entah apa pembicaraan, tahu-tahu nanti dia berdiri berkelahi. Udah, duduk. Kenapa disuruh duduk? Dengan duduk marah itu akan berkurang. Ini bukan ucapan orang zaman sekarang. Memang itu hadisnya Rasulullah. Kalau kalian berdiri, kata Nabi, duduk. Duduk tidak hilang, baring. Ada orang bisa berkelahi sambil baring. Nah itu entahlah, berkelahi sambil baring itu tentara, itu tengkurap, tiarap. Jadi posisi berdiri akan memudahkan seseorang lebih terjerumus di dalam kemarahan. Jadi alhamdulillah ini dua hadis, nampaknya hadis itu pendek, tapi Imam Nawawi sudah menyampaikan setiap hadis yang saya kumpulkan itu termasuk separuh agama, seperempat agama, sepertiga agama, seperlima agama. Jadi memang satu hadis melebar kemana-mana hikmah-hikmah daripada yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Sudah masuk waktu sholat isyraq. Ada yang tidak bertanya? Saya kira cukup. Jadi alhamdulillah demikian Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.